Assalamualaikum Bapak Farid, selamat malam Bapak. Maaf, sebentar, Kak. Turun. Yang mana udah turun, Kak? Ini cekalikinnya loh. Gini, Itu. ada sekilas nih. Cepet, cepet, cepet. Selamat malam Bapak Farid, apakah sudah bisa untuk briefing? Iya, gimana suaranya bagus tertangkap atau ada kekurangan dari kami? Cek, cek satu. Suaranya gimana, Kak? Agak lebih baik ya. Jelas Bapak. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Untuk selanjutnya izin briefing PowerPoint-nya Bapak. Ya, siap. Untuk PowerPoint-nya sudah terlihat jelas di layar ya Bapak. Terima kasih. Baik. Udah monitor bagus, Kak? Sudah aman Bapak. Iya, terima kasih. Baik Bapak, untuk diklatnya akan segera kami mulai. Jam 7 lebih 30 menit, Bapak. Jika ingin bersiap-siap terlebih dahulu, kami persilahkan. Mohon di stop share screen terlebih dahulu, Bapak. Oke.
Selamat malam Bapak dan peserta Diklat Nasional. Selamat datang di Diklat Nasional Perpustakaan hari kedua. Silakan bagi Bapak dan Ibu yang belum mengaktifkan kameranya, dapat mengaktifkan kameranya terlebih dahulu. Dan silakan untuk dapat menggunakan virtual background yang telah disediakan oleh panitia Bapak Ibu. Untuk diklatnya akan segera kami mulai. Baik, langsung saja saya izin mulai diklat pada malam hari ini, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang terhormat narasumber kita Bapak Muhammad Farid Rahmawan Tika SOS, selaku narasumber yang akan membagikan pengetahuannya pada malam hari ini. Serta yang kami hormati Bapak dan Ibu peserta Diklat Nasional yang pada malam hari ini dapat bergabung di Diklat Nasional Perpustakaan. Alhamdulillah, puji dan puji syukur kami panjatkan karena berkat rahmatnya kami masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari narasumber kita yang sangat luar biasa ini meskipun harus dilaksanakan secara online. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat selalu Bapak Ibu. Diklat Nasional pada malam hari ini mengusung tema inovasi layanan perpustakaan untuk kepala perpustakaan dan pustakawan di era Merdeka Belajar. Sebelum kita beranjak pada kegiatan inti, alangkah lebih baiknya apabila kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat menjadi manfaat bagi kita semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Baik Bapak dan Ibu, di hari ketiga ini masih bersama saya Aulia selaku moderator yang akan memandu kegiatan pada malam hari ini. Silakan Bapak Ibu juga dapat berkenalan dengan menuliskan nama dan asalnya di kolom chat maupun di live streaming YouTube Guru TV Bapak Ibu. Sudah banyak sekali Bapak Ibu yang berkenalan ya, ada yang dari Banjarmasin, dari Kuningan. Sangat luar biasa sekali Bapak Ibu tentunya dari berbagai daerah di Indonesia. Semoga tetap semangat sampai akhir. Untuk selanjutnya langsung saja kita ke sesi penyampaian materi. Untuk durasi penyampaiannya yaitu 60 menit, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan sesi sharing dan tanya jawab selama 30 menit. Kepada Bapak Farid, kami persilahkan. Terima kasih Kak Aulia yang telah mengawali, memoderasi kegiatan ini. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat seluruh Bapak Ibu semuanya, peserta Diklat Nasional Inovasi Kepala Perpustakaan dan Tenaga Perpustakaan atau Pustakawan yang berbahagia di kesempatan hari yang keberapa ini? Ujung tahun 2024 ya. Ya, hari ke-29 ya. Sebentar lagi udah menuju ke tahun baru, periode yang baru. Bapak Ibu yang kami muliakan, alhamdulillah dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam sejahtera semuanya. Kita udah berjumpa di sesi yang kedua dari kegiatan Diklat Inovasi yang kemarin kita udah bersama-sama berbagi semangat tentang pentingnya inovasi untuk mengoptimalkan, menyegarkan dan memikat lebih istilah katanya sesuai dengan tren ya. Jadi lebih membumi karena inovasi pada dasarnya juga akan menjadikan peningkatan mutu dari sebuah layanan. Kak Aulia, mohon maaf, ini background saya izin saya rubah sebentar ya. Ada kesalahan
Kenapa saya memilih background? Izin? Sambil saya melaksanakan pembenahan teknis, mohon maaf Bapak Ibu semuanya, karena ada persiapan yang kami laksanakan. Karena kemarin kita melaksanakan ada kendala jaringan, jadi saya harus menyesuaikan dengan lokasi. Dan di kesempatan baik ini, di hari yang 29 ini perjumpaan kita yang kedua, syukur alhamdulillah, saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya nanti untuk mencoba menyusun sebuah inovasi, ya, menyusun sebuah inovasi yang menggunakan pola yang diterapkan di Kementerian Dalam Negeri yang diimplementasikan melalui Bapeda, ya, yang biasa diikuti oleh Perpustakaan Umum Kabupaten Kota se-Indonesia, yang dimana nanti dari inovasi-inovasi tersebut akan menghasilkan kualifikasi mutu sebuah layanan yang terbarukan, yang akan dikelola oleh masing-masing inovator sebagai sebuah karya yang terbarukan untuk perpustakaannya. Mohon maaf Bapak Ibu, terima kasih atas kemakluman yang sudah diberikan. Jadi izin saya share screen ya. Bapak Ibu yang kami muliakan, di pertemuan yang kedua ini kita nanti akan sama-sama untuk mencoba membangun sebuah inovasi yang mereplikasi, yang mungkin ini sebuah model juga yang saya tawarkan, ya, mungkin mau direplikasi atau menjadi sebuah role model, ya, bagi perpustakaan Bapak Ibu. Kami yang terbarukan menyusun dengan inovasi layanan wisata kelompok dan jalan-jalan pemustaka. Layanan ini sebenarnya mampu menjawab beberapa kendala dalam peningkatan minat baca di perpustakaan Bapak Ibu, khususnya perpustakaan sekolah, di mana yang sudah biasa kita laksanakan layanan perpustakaan ini biasanya membaca 15 menit, ya, atau mungkin ada penugasan di perpustakaan, atau mungkin model-model yang lain yang dalam kegiatan literasi di sekolah. Kita kemas dengan struktur layanan inovasi yang ter yang sistemik, ya. Nah, di sini dasar dari kami mengimplementasi layanan layak juara ini yang kemarin menjadi terakuisisi di salah satu rumpun layanan inovasi di kabupaten kami, dan sampai sekarang juga mampu memberikan dampak peningkatan TGM atau tingkat gemar membaca masyarakat, dan juga memberi pengaruh dalam IPLM, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat, ya. Itu di mana kegiatannya adalah kami bermitra dengan berbagai macam sekolah yang kami bina dan melaksanakan kegiatan kunjungan secara berkala dan terprogram. Nah, dasar daripada kegiatan ini, kami pada dasarnya juga selaras dengan pelaksanaan kurikulum merdeka yang bertujuan dan berasas untuk mewujudkan peserta didik untuk gemar belajar sepanjang hayat. Dan selain daripada itu juga kami mengoptimalkan semua fungsi dari perpustakaan yang kami bina sebagai pembinaan, fungsi rujukan, penelitian, deposit, kemitraan, dan juga pelestarian. Di sini kami optimalkan dengan membuka kemitraan dengan program inovasi layak juara ini. Di program ini kami mempunyai rencang bangun
dengan profil inovasi yang kami struktur. Yang ini kemudian kami sampaikan ke pengambil kebijakan untuk memberi penguatan dalam hal anggaran, dalam hal uh, peningkatan mutu dan fasilitas dan segala macam yang kami perlukan. Dan dengan gambaran inovasi yang kami paparkan ini nanti secara keseluruhan ini struktur yang ideal yang biasa dikemas sebagai sebuah proposal inovasi. Kami menawarkan rancang bangunnya berdasarkan dasar hukum inovasi yang kami laksanakan dan juga penguatan dalam menjawab isu-isu strategis dalam pembangunan di wilayah Kabupaten Blora. Ini karena kami memang berada di Kabupaten Blora. Selain itu juga kami sampaikan dalam ini merupakan konsep yang kami tawarkan pada saat lomba inovasi. Jadi secara konkret kami menyampaikan bahwa tujuan inovasi ini kami latar belakangi untuk menguatkan citra perpustakaan yang tidak semata-mata sebagai gudang buku, tidak semata-mata sebagai sebuah layanan yang beku hanya untuk mendapatkan buku dan mengembalikan dan sudah gitu. Tapi merupakan sebuah kesatuan yang aktual gitu, yang terkini ya dalam hal edukasi, rekreasi, informasi, dan juga membentuk kebiasaan para pemustaka, yaitu pengunjung perpustakaan yang kami harapkan dengan pendekatan pengerahan atau layanan kunjung ini itu bisa memberi pengaruh secara kolektif. Sedikit saya ingin memberi replikasi kepada Bapak Ibu semuanya. Di slide yang pertemuan pertama kami sampaikan bahwa profil dari gedung kami saat itu waktu dulu itu kami sebelum melakukan banyak hal inovasi belum modern ya, tapi sekarang kami memiliki gedung yang modern yang mana sempat kami visualkan di slide pertama. Nah, di sini Bapak Ibu. Ini gedung kami sekarang prototipnya dan secara fisik yang sekarang kami laksanakan untuk berjumpa dengan Bapak Ibu semuanya. Di sini saya sekarang beraktivitas, lokasinya ada di Jawa Tengah, Kabupaten Blora. Bapak Ibu yang kami muliakan, dari segi kemanfaatan, sebisa mungkin sebuah inovasi yang kita rencanakan juga kita proyeksikan dan bisa kita jabarkan dalam deskripsi, baik dalam penyampaian ya usulan inovasi tersebut pada pengambil kebijakan bahwa apa yang kira-kira dampak atau outcome yang akan kita dapatkan. Nah, di sini merupakan membuat tersedianya layanan edukasi secara kelompok di bidang perpustakaan dan membuka wawasan tentang perpustakaan sebagai fasilitas pengembangan budaya literasi bagi masyarakat yang dapat diakses secara umum ya Bapak Ibu. Jadi perpustakaan itu memang diperuntukkan untuk masyarakat umum. Jadi kalau kita pahami sebenarnya perpustakaan di sekolah pun itu tidak hanya untuk para pelajar gitu. Jadi sasarannya semua masyarakat pengguna perpustakaan yang ada di sekolah tersebut. Jadi juga termasuk karyawan, keluarganya, masyarakat sekitar, lingkungan itu idealnya semua bisa mengakses Bapak Ibu. Karena memang keberadaan perpustakaan sebagai fasilitas literasi lingkungan pemustaka di situ. Dan juga tidak terbatas pada golongan. Walaupun Bapak Ibu mungkin pernah mendengar ada perpustakaan yang khusus ya. Khusus dalam hal ini lebih kekhususan dalam apa ya istilah bidangnya gitu, misalnya perpustakaan tentang pertanian ya khusus tentang hal-hal pertanian kayak gitu, itu ada dimiliki di perpustakaan kelembagaan yang sifatnya khusus. Tapi ya itu memang apa namanya kerangka idealnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi perpustakaan itu mempunyai peranan yang bisa diakses oleh masyarakat pengguna perpustakaan sekitar situ. Nah, dan perwujudan dari sebuah layanan ini kami
memberi title yaitu atau judul layak juara, layanan kelompok wisata dan jalan-jalan pemustaka Blora. Di sini saya kesankan bahwa layanan ke perpustakaan itu happy gitu. Di sini saya kesankan dengan judul layak juara itu, orang yang dengar itu, orang yang tahu itu, orang yang apa namanya, memotret layanan apa sih ini gitu. Itu mempunyai kesan bahwa kami punya keunggulan gitu. Terlepas ya kami pasti dalam melaksanakan kegiatan itu ada kurang, ada kendala segala macam. Tapi kita harus berani memberi brand pada layanan kita atau memberi apa istilah katanya menyandangkan istilah katanya citra ya, citra yang eh, baik ya, bermutu yaitu juara itu. Itu yang kami unggulkan dengan mengusung nama layak juara. Dan maaf, dan layak juara ini kami susun juga dalam dalam pembaharuannya, kemanfaatannya, terus korelasi untuk menjawab kepentingan publik dan urusan dengan kewenangan Pemda, juga perwujudan atau replikasi dan aplikasinya sesuai dengan apa yang kami menjadi pijakan. Jadi Bapak Ibu semuanya, seyogianya dalam membangun sebuah inovasi, kita harus mempunyai regulasi yang menguatkan langkah kita supaya inovasi tersebut mempunyai legitimasi atau pengakuan secara regulasi. Karena kita pasti mengusung sebuah inovasi untuk lembaga kita kan lembaga pemerintah ya, terlepas itu perpustakaan sekolah swasta pun itu kan elemen dari pendidikan pemerintah ya kepada masyarakat pengguna kita. Di situ bisa mungkin rujukan awal kita adalah hal-hal yang terkait tentang regulasi yang menaungi cita-cita kita dalam berinovasi. Ya, di sini secara apa namanya secara regulasi kami mengambil pijakan dari amanah Undang-Undang 43 tentang perpustakaan itu di tahun 2007. Karena kami berada di lokasi Kabupaten Blora, tentunya kami menggunakan dasar regulasi yang memberi penguatan bahwa inovasi kami perlu ada dukungan dari Pemda tentang susunan dan kedudukan organisasi kami dan fungsi kami di kabupaten. Yang ini nanti tentunya akan memberi citra kelembagaan kami dan perlunya anggaran dalam pengembangan untuk inovasi ini ketika menjadi sebuah akuisisi dalam sebuah program. Dan yang terakhir yang dalam replikasi kita punya sasaran. Jangan sampai kita punya inovasi tapi yang kita bidik tidak bias gitu Bapak Ibu. Misalkan kalau kita mohon maaf ya Bapak Ibu, di kesempatan saat ini kami mengambil sasaran masih yang menjadi fungsi dari pemerintah kabupaten. Jadi kami baru melangkah ke pendidikan usia dini, TK, PAUD, SD dan SMP. SMA kami menerima tapi kami nggak menjadi prioritas dalam kegiatan kunjung ini. Bukan berarti kami mengabaikan, bukan berarti kami ini istilah menolak atau ini, lebih karena sasaran capaian dalam kinerja kami mempunyai wilayah kerja di pendidikan usia dini sekolah dasar, yaitu SD dan SMP. Nah, selain juga kami juga membuka ruang layanan tersebut, layak juara tersebut kepada kalangan mahasiswa, SMA dan masyarakat umum, bahkan pegawai juga termasuk kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang punya istilah katanya mungkin hobi, mungkin punya istilah katanya mungkin ya kelompok seni seperti itu ya. Itu kami diantaranya kemarin dengan kelompok TIK, teknologi informasi, memberi kegiatan pembelajaran
berbasis AI dan segala macamnya. Dan itu uh, merupakan langkah-langkah yang kami laksanakan juga, tetapi sasaran pada dasarnya kami pada pendidikan usia dini dan sekolah dasar sebagai sasaran layanan di pemerintah tingkat kabupaten. Nah, ini sebuah gambaran dari peta konsep Bapak Ibu ya, terkait dengan pembaruan yang kami laksanakan dalam inovasi. Yang dimana pembaruan atau novelty ini kami pada sesi pertama kemarin kami pernah sampaikan tentang sekolah literasi masyarakat atau selamat ya. Sebenarnya selamat itu kami judulkan dulu dengan Bapak Selamat bersama perpustakaan mewujudkan sekolah literasi masyarakat. Nah, ini kami upgrade menjadi sebuah inovasi berjudul layak juara. Karena inovasi itu sebaiknya memang selalu update, Bapak. Upgrade gitu. Kita lihat situasinya dan perlu ada penguatan, maka kita dapat upgrade dan update. Nah, ini juga perwujudan visualisasi ya Bapak Ibu, bahwa apa yang kita lakukan memang semuanya mempunyai dasar hukum, sehingga kita mempunyai kepercayaan diri, confidence secara pengelolaan kelembagaan yang inovasi, yang dimana dasar hukum ini merupakan pijakan kita dalam mengambil langkah-langkah mereplikasi sesuatu yang membuka kunci atau menjadi suksesi sebuah layanan di perpustakaan khususnya. Nah, selain daripada itu, kita juga mengukur Bapak Ibu komponen yang mendasari dalam pengembangan inovasi tersebut. Sekiranya ideal dari sebuah inovasi itu ditunjang adanya ketersediaan SDM yang memadai, di mana SDM di sini, kalau sebagaimana saya sampaikan pada kesempatan pertama ya kemarin itu, bahwa walaupun kita itu sendirian, mungkin banyak ya di perpustakaan sekolah itu banyak pustakawan sendirian di situ, berarti dia harus single fighter. Nah, sedangkan karya inovasi itu bukan sebuah karya pribadi, itu karya lembaga ya, karena perpustakaan harus terlembaga, harus terorganisir, harus berada sebuah struktur organisasi ya, yang dilakukan dengan SK, yang dikelola di bawah binaan sebuah sekolahan atau lembaga gitu. Nah, walaupun kita sendiri dalam melaksanakan sebuah inovasi, tetapi kita berupaya merangkul semua komponen SDM dari berbagai macam latar belakang profesi. Kalau di sekolah bisa jadi ada yang guru, ada pranata komputer, ada kepala sekolah, mungkin ada pengawas juga, atau komponen-komponen yang bisa menguatkan peranan kita dalam mewujudkan inovasi tersebut. Nah, ini memang sebuah kerangka ideal Bapak Ibu dalam inovasi tersebut itu sebaiknya semua terpetakan sehingga dalam pelaksanaannya merupakan sebuah kebijakan inovasi yang terlembaga gitu. Sehingga walaupun suatu ketika misalkan Bapak Ibu harus pensiun, harus purna, inovasi itu sudah menjadi sebuah program, sebuah apa ya istilah kata sistem yang bergerak gitu ya, sistem yang bergerak yang itu kalau secara spiritual ya menjadi sebuah amalan hidup kita lah. Karena tanpa kita harus memantau, menjabat setiap hari di situ, mengawasi setiap hari di situ, maka inovasi itu akan selalu berjalan gitu. Karena terkelola secara sistemik ya. Dan di sini kami mematakan semua pihak yang terlibat dalam sebuah inovasi yang kami judulkan layak juara ini ya, dari struktur kepala dinas kami, struktur stakeholder lembaga kami ya, di dinas pendidikan, ada dari dinas Kementerian Agama Kemenak ya, dan dari stakeholder yang lain juga. Jadi kita
multi stakeholder dalam mewujudkan inovasi ini. Dan kemudian kita SK-kan dari keseluruhan komitmen itu, kita SK-kan yang dilegalkan oleh kepala dinas. Nah, ini sebuah wujud kemitraan-kemitraan kami yang saya visualkan adalah kepala dinas kami atau jajaran struktural kami dalam mengembangkan layanan perpustakaan inovasi kami. Nah, nggak lepas Bapak Ibu bahwa adanya inovasi itu harus didukung dengan anggaran. Nah, kalau istilah orang Jawa itu jerbasuki mawa bio, atau apa ya, segala sesuatu harus memerlukan biaya, ya. Karena dengan adanya untuk anggaran tersebut, maka akan terukur tercapai atau tidaknya sebuah program, gitu. Karena memang kita nggak pernah ya pertanggungjawaban di sebuah kegiatan itu selalu terkait dengan anggaran yang kita implementasikan dari sebuah kegiatan itu. Dan walaupun misalkan yang kami hadapi sekarang ini beberapa inovasi kami awali dengan non budgeter, tetapi di sini kami tetap mencari apa ya istilah katanya pendampingan anggaran, walaupun itu sekedar snack ya, cindera mata, atau mungkin honor untuk pemilu gitu. Karena kami harus bermitra dengan multi stakeholder saya sampaikan tadi itu. Mungkin kami harus mengundang dai, kami harus mengundang narasumber dan segala macam. Dan kegiatan layak juara ini kami juga menyampaikan SOP-nya Bapak Ibu. Jadi dalam kunjungan ini kami sampaikan batasan berapa rombel yang bisa kami terima. Karena alhamdulillah di kesempatan sekarang ini personel SDM kami sudah banyak pengembangan. Ya, pengembangan dari jumlah personel pustakawan kami di tempat kami tadinya 1 orang, sekarang udah 20 orang. Nah, itu kalau kita berbicara tentang pengembangan SDM itu strateginya bagaimana? Tentunya pendekatan-pendekatan yang kami lakukan dahulu adalah yaitu tadi kita harus mampu mencitrakan profesi kita pentingnya dan kita lakukan pengelolaan anjak dan ABK-nya yang selalu berkoordinasi aktif dengan bagian kepegawaian sehingga formasi dibuka dan akhirnya banyak yang menjadi pelamar dan akhirnya menjadi pegawai tetap di tempat kami. Nah, adapun yang perlu kami sampaikan, sebisa mungkin dalam mengimplementasi sebuah inovasi tersebut juga harus ramah dalam semua kondisi. Kami dulu dalam kondisi pasca COVID bagaimana dan juga saat COVID dan juga pra-COVID dulu. Jadi pada semua kondisi itu kami selalu mengupayakan pengelolaan inovasi itu sesuai dan ramah dengan kondisi yang kita hadapi. Sehingga tidak terhenti dan juga kita nggak vakum, gitu, Bapak Ibu. Kalau di masa COVID dulu kami mengangkat inovasi dengan judul sepakat, karena kami berbasis dengan layanan berbasis online ya Bapak Ibu. Jadi kami membuka layanan juga dengan judul keren atau kursus online dulu tuh. Sepakat dulu sistem integrasi layanan perpustakaan dan pemberdayaan masyarakat. Jadi di situ memang kebanyakan kami menggunakan live YouTube, kami menggunakan Zoom dan juga kegiatan-kegiatan berbasis online. Itu Bapak. Selanjutnya, selain daripada kegiatan atau selain daripada aspek SDM itu supaya mempunyai visi yang sama, kami sering mengadakan kegiatan istilah katanya sosialisasi workshop seperti itu terkait inovasi yang kami laksanakan, sehingga semuanya satu frame, satu kerangka, langkah kita kemana. Nah di sini karena posisi saya saat itu Bapak Ibu
sebagai profesi pustakawan di Kabupaten Blora saya sendiri, ya saya selalu melekat ke Bapak Kepala Dinas untuk bisa memberi penguatan dan menggerakkan semua elemen yang kami perlukan untuk bisa mempunyai sinergisitas dalam peningkatan dalam perwujudan inovasi tersebut. Ya, hingga akhirnya sedikit-sedikit, alhamdulillah sekarang udah banyak rekan-rekan kami di eh, apa namanya profesi pustakawan. Jadi kami bisa menghimpun semua dalam sebuah kegiatan Bintek inovasi. Sehingga dari kegiatan Bintek ini muncul juga produk-produk kesepakatan yang akan memudahkan kami dan melangsungkan layanan ini untuk optimis atau maju atau selalu berkembang di periode yang akan datang. Di antaranya adalah komitmen antar kepala dinas perpustakaan dengan dinas pendidikan terkait dalam pengembangan budaya literasi dan peningkatan mutu perpustakaan, khususnya perpustakaan sekolah tingkat dasar di Kabupaten Blora. Nah, selain daripada itu, kami juga mengintegrasi program kegiatan inovasi itu ke dalam program kerja. Ya, kita menjadi di sini bukan berarti judul implementasi dari inovasi Bapak Ibu serta-merta masuk di situ, tapi bisa mengindung atau menjadi sub dari salah satu kegiatan yang memang menjadi tanggung jawab kita dalam RKPD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah. Nah, ini kalau ini kerangkanya memang di lembaga dinas ya Bapak Ibu. Tapi seyogianya hal ini kalau misalkan di sekolah, ya rumahnya ya dalam kegiatan-kegiatan yang sungguhnya adalah kegiatan literasi ya. Nah, di situ. Misalkan kalau dipadukan dengan kegiatan pramuka seperti yang saya konsepkan kemarin, yaitu dengan Saka Pustaka, mungkin itu juga nyambung, walaupun kita nyambungnya di kegiatan gerakan pramuka gitu. Ya itu saya lebih yakin Bapak Ibu semua bisa menyesuaikan porsi dan posisi yang paling pas ini nyambung di program mana dan kegiatan apa dari sebuah kegiatan yang Bapak Ibu miliki gitu ya. Ini kalau sebuah model yang kami terapkan di tempat kami. Dan di sini kami ingin sampaikan sedikit tentang keterlibatan semua aktor inovasi yang sudah kami susun dalam SK tadi itu sejauh mana dan bagaimana, itu juga sebisa mungkin kita mampu memberi jabaran Bapak Ibu supaya peranan kita dalam mewujudkan inovasi itu gerakannya enggak terkonsentrasi pada energi kita sendiri gitu. Ya, di sini untuk dari stakeholder di pemerintahan pada ini peranannya bagaimana kita bisa memetakan lah Bapak Ibu. Yang dalam hal dinas pendidikan tentunya mereka kan memiliki selaku pengampu sekolah ya Bapak Ibu. Jadi ketika kita mengundang atau mengerahkan kegiatan kunjungan itu, kita cukup baik surat karena sudah ada kesepahaman dan kesepakatan dalam inovasi ini. Gitu. Dalam hal yang lain, misalkan stakeholder dari pelaku bisnis, memang kami harapkan dari layanan inovasi ini tidak hanya berdampak pada jumlah kunjungan saja, tapi memberi manfaat sosial seperti saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya di kesempatan kemarin ya pertemuan pertama, sebisa mungkin kita mereplikasi inovasi itu mempunyai dampak sejahtera secara sosial atau inklusi sosial ya. Di sini pelaku bisnis kena pengaruh di sini karena beberapa jasa angkutan mereka yang dari sekolah-sekolah pinggiran itu akhirnya menggunakan jasa angkutan Bapak Ibu, menyewa beberapa bis datang ke sini untuk berkunjung. Sekarang nanti saya izinkan saya putarkan videonya, banyak kegiatan yang kami miliki. Atau mungkin kalau Bapak Ibu ada kesempatan berkunjung ke link YouTube Blora Literasi, banyak yang kami sudah kelola kegiatan tersebut. UMKM juga mendapatkan dampak Bapak Ibu.
yang jualan jajanan, makanan, merchandise kayak gitu akan mendapat imbas. Dari sebelah tempat kami itu ada juga taman water splash. Biasanya mereka melakukan kegiatan layak apa melaksanakan kegiatan layak juara, layangan kunjung dan jalan-jalan pustaka Blora ini, mereka itu juga mampir ke taman bermain itu yang namanya water splash, taman hiburan istana air lah seperti itu ya. Waterboom seperti itu juga tempat kami. Dan kami dekat bersebelahan itu. Dan selain dari itu juga keterlibatan stakeholder dari pihak komunitas pegiat literasi. Dan PKK juga kami juga terpadu Bapak Ibu dalam setiap bulan sekali kami dengan PKK yang melaksanakan kegiatannya kami mensupport di wilayah literasinya. Jadi kami peranannya di satu sisi kadang sebagai aktor, satu sisi kami sebagai komplement yang mensupport aja gitu, fasilitator gitu. Di satu sisi kadang kita juga sebagai katalisator. Dan jadi enak dengan kita melakukan kemitraan multi stakeholder dari sebuah inovasi tersebut. Kelompok seni juga di keadaan tertentu kita kalau ada keperluan harus pentas seni kita nggak susah juga akhirnya karena sudah ada mitra. Selain itu juga ada mitra akademisi Bapak Ibu, mitra magang. Kami kemudian sudah ada MOU dengan UNS salah satunya dan juga beberapa universitas yang sudah kami lakukan. Nah itu di mana mereka akhirnya melihat inovasi yang kami laksanakan mempunyai itikat untuk membangun sebuah MOU. MOU-nya ya mereka menitipkan mahasiswa magang. Pelajar juga banyak, kalau pelajar SMK, terus sekolah SMK itu Bapak Ibu, banyak kan menitipkan itu. Sehingga kami lebih mudah lagi karena banyak tenaga yang akhirnya bisa meringankan implementasi atau replikasi kegiatan. Yang selanjutnya ada media massa, di sini wartawan, media elektronik dan sebagainya, atau influencer di sini, yang punya peranan dalam membantu kami. Jadi sebuah inovasi ini bisa mempunyai pergerakan cepat ya karena peranan seluruh stakeholder yang kami libatkan Bapak Ibu. Ya. Sehingga posisi pustakawan di sini selaku profesi yang menyandang tugas ya di sini ibarat bisa sebagai dirijen gitu Bapak Ibu, sebagai dirijen dari sebuah irama yang kita padukan dalam pengembangan budaya literasi. Karena kemitraan kita yang sudah terpadu dari beberapa aspek yang mendukung dari sebuah inovasi yang kita tawarkan. Nah, maaf. Dan dalam pelaksanaan inovasi ini, secara personalia kami melibatkan semua rekan-rekan khususnya dari bidang kami Bapak Ibu, yang dimana komposisi di bidang kami ini untuk profesi pustakawan medianya satu saya, terus dari struktur kepala bidang dari struktural ada 4 ya, kepala bidang pastinya 3, sekarang kita sebut dengan subkor ya, subkoordinator. Terus yang lainnya ada pustakawan, ada tenaga teknis, ada penyuluh, terus ada administrasi perpustakaan, ada asisten perpustakaan, semua kami ajak untuk ini di semua jajaran di bidang. Hingga akhirnya setiap ada kegiatan kunjungan, kami mempunyai peranan semuanya Bapak Ibu. Kapan Bapak Kepala Dinas menyampaikan sambutannya, kapan dan segala macamnya kita bisa mempunyai peranan semua. Karena alhamdulillah dari visual gedung yang saya sampaikan tadi di slide awal itu kami mempunyai fasilitasi gedung sampai 5 lantai. Yang lantai kelima adalah rooftop ya. Di lantai keempat kami bisa laksanakan layanan secara massal dalam arti ruang aula Bapak Ibu. Dengan luas total kurang lebih volume ruangnya itu
hampir sekitar 380-an. Nah, sekitar seperti itu luasannya Bapak. Nah, di situ terbagi ada dua ruang ya. Satu outdoor, balkon, dan satunya ruang khusus untuk pertemuan itu. Dan di lantai yang ketiga kami sepenuhnya gunakan sebagai layanan bank pustaka untuk koleksi referensi, sirkulasi, pengolahan dan pustaka, pelestarian di situ. Ruang keduanya kami gunakan untuk yang berbasis TIK, berbasis public access Wi-Fi, terus koleksi naskah kuno, karya-karya kearifan lokal dan segala macamnya di situ. Dan yang ke lantai pertamanya kami manfaatkan sebagai layanan yang berbasis koleksi kekinian, yaitu media massa, majalah, terus layanan anak, terus layanan Pocadi, pojok baca digital, dan beberapa yang lainnya. Nah, dari implementasi layanan inovasi ini, ya alhamdulillah apresiasinya banyak yang kami dapatkan secara teknis. Kami mendapat apresiasi dalam hal publisitas yang dibantu oleh mitra-mitra kami dari pihak media massa, dan juga ada penguatan karena ada beberapa pihak yang terpikat untuk melakukan program kemitraan, sehingga kunjungan itu nggak kami harus memburu dengan layanan keliling, tapi mereka sudah punya kesadaran untuk setiap tahunnya menjadi komitmen untuk memprogramkan selalu berkunjung ke perpustakaan. Nah, itu yang kemudian kami olah menjadi sebuah jejaring inovasi yang dimana melibatkan 5 atau lebih perangkat daerah yang kami sampaikan tadi itu, yang kemudian kami istilahnya kami kelola layanan tersebut juga dengan berbasis web, sehingga dapat diakses kapan mereka kunjung dengan layanan yang sederhana, cukup mengirimkan surat kapan kegiatan dilaksanakan dan apa yang perlu dipadukan dari layanan mereka harapkan. Kadang sekolah-sekolah yang datang ke tempat kami merupakan sudah memiliki layanan, sudah memiliki muatan lokal, maksudnya ada penugasannya sendiri, mereka ingin membuat acara yang difasilitasi kami, dan bagaimana segala macamnya kami padukan gitu. Jadi peranan kami di sini sangat situasional dalam melaksanakan layanan inovasi layak juara ini. Jadi misalnya Pak, kami dari SD ini ingin berkunjung sini, tapi nanti ingin masak-masak di sini. Itu akan kami upayakan. Yang unik-unik itu banyak yang kami sudah laksanakan. Kayak kemarin, pengen di sini nanti sekalian parenting Pak, gitu. Oh iya silakan, gitu. Pengen nanti di sini sekalian lomba menari. Oh iya silakan, gitu. Ya di satu sisi kami tidak sepenuhnya sebagai istilah katanya eksekutor, tapi juga jadi fasilitator gitu Pak. Nah, ini juga kegiatan inovasi-inovasi sosialisasi yang kami laksanakan. Selain berbasis dengan media online ya, kami juga bermitra dengan media massa diantaranya ada Jawa Pos ini ya. Cuman ini radar berat ini radar. Nah, di sini kami juga menggunakan IG, kami menggunakan berbasis web dan segala macamnya. Selain juga ada aktivitas pertemuan yang kami tujukan untuk mensosialisasikan produk inovasi kami. Dan sebaiknya Bapak Ibu yang kami muliakan, sebuah inovasi tidak hanya sekedar impian atau sekedar opini yang kita suarakan, yang kita sering dengung-dengungkan, tetapi dikelola Bapak Ibu secara deskriptif melalui sebuah naskah yang kita wujudkan sebagai sebuah pedoman teknis ya. Kalau kita punya pedoman teknisnya, SOP-nya, kita punya istilah katanya flowchart-nya, kita punya pedoman handbook-nya atau manual book-nya.
bahkan mungkin tutorial ya Bapak Ibu. Nah, itu akan memudahkan pengguna inovasi tersebut untuk mengakses dan melaksanakan layanannya gitu. Syukur ada saluran komunikasi ya yang akan memberi kemudahan untuk perumus atau pengguna inovasi kita. Nah, selain daripada itu, kemudahan inovasi layanan ini kita juga perlu sampaikan saluran media di mana mereka sekiranya membutuhkan konfirmasi, mereka membutuhkan informasi atau mungkin membutuhkan koordinasi kayak gitu. Dan kami di kesempatan beberapa waktu lalu dalam implementasi kegiatan juara ini dikelola oleh super layanan informasi dan perpustakaan kami. Jadi kalau ada konfirmasi ke beliaunya gitu. Dan kami selaku tim semuanya akan responsif untuk bagaimana kita langsung antisipasi semua kunjungan dan segala macam, berapapun jumlahnya gitu. Nah, suatu ketika datang bersamaan, ada ini bawa 300, ini bawa 500, ini gimana itu langsung kita pecah gitu. Dan semua karena sudah kita istilah katanya gimana ya, sudah kita bekali ya kan ada kegiatan bintek tadi itu, maka mereka sudah bisa menghandle, setiap orang menghandle sendiri ratusan pun bisa gitu dengan strateginya masing-masing. Dan goalnya dari setiap sebuah kegiatan wisata literasi ini, teman-teman itu akan terpikat untuk menjadi anggota, itu satu. Yang kedua, teman-teman itu sadar bahwa gedung perpustakaan ini bukan punya dari petugas perpustakaan. Itu selalu kami semua tekankan itu. Gedung ini punya kalian gitu. Dan fasilitas semua ada ini adalah untuk kalian gitu. Jadi rasa memiliki tersebut akan menjadi goal kami karena apa? Keberhasilan program kami bukan karena mereka rame-rame pada saat itu datang, tapi setelah itu mereka senang berkunjung dan memiliki gitu. Hingga akhirnya kami nggak usah susah payah harus memberi pencerahan setiap waktu gitu. Dan itu kami rasakan. Hingga akhirnya kami terhitung di Jawa Tengah di periode 2023 nomor 3 dalam kunjungan pemustaka kami. Itu sebagaimana capaian yang kami peroleh dari laporan PLM. Nah, Bapak Ibu yang kami muliakan, jadi penting juga informasi tentang inovasi itu kita sampaikan dengan kontinu, ya dengan kontinu melalui berbagai macam istilahnya melalui berbagai macam media, dengan berbagai macam media. Nah, dengan berbagai macam media ini, diantaranya media online atau mungkin leaflet dan segala macam yang memudahkan mitra-mitra kita untuk mengakses inovasi tersebut. Selain daripada itu, perlu ada kecepatan dalam pengelolaan inovasi. Jangan sampai ide yang kita suarakan, ide yang sudah kita jabarkan tanpa kita kelola dalam scheduling pelaksanaan kegiatannya. Sehingga akhirnya juga pupus juga inovasinya. Patah arang kita ya. Jadi ya kita rencanakan semua dalam schedule atau penjadwalannya. Kapan kita melakukan evaluasi program inovasi yang lama? Perlu nggak disegarkan? Sekiranya kalau nggak perlu ya udah ditindaklanjuti. Perlu nggak ganti nama atau segala macam? Itu dipetakan di tanggal atau bulan kapan, goalnya kapan. Terus administrasi yang diperlukan dari inovasi tersebut bisa direalisasikan kapan, hingga akhirnya kapan aktualisasi perlu nggak kita lakukan sekali, 2 kali dan segala macamnya, dan kemudian perlu nggak ada evaluasi. Dan itu kemudian kalau kita kelola dan kita kemas dalam sebuah laporan akan menjadi sebuah capaian
capaian kinerja, dan di mana capaian kinerja ini akan memberi memberi apa ya, ukuran ya, perwujudan dalam efektivitas, efisiensi, dan hasil dari sebuah inovasi yang kita laksanakan. Semua kemudahan proses inovasi yang dihasilkan di sini, hasil inovasi dapat diperoleh dalam waktu 1 hari. Dalam arti di sini SOP yang kami terapkan ketika mereka ketika para pemustaka, mitra mitra binaan kami, sekolah-sekolah tersebut menghendaki sebuah menggunakan inovasi ini, maka mereka manfaatnya tidak tidak dalam waktu lama diperoleh, dalam waktu sehari mereka dapat peroleh. Dalam arti mereka melakukan penyuratan, dalam waktu itu terus melaksanakan kegiatan, mereka bisa mencapai apa menjadi kemanfaatan yang apa namanya, pada dasarnya ya mengembangkan wawasan literasi mereka, pemahaman tentang fasilitas literasi yaitu perpustakaan, segala macam komponen layanan yang dimilikinya, dan pemahaman segala fasilitas perpustakaan yang dapat mereka akses. Nah, dalam sebuah inovasi kita nggak lepas adanya keluhan, gitu. Ada hal-hal apa yang menjadi kendala, dan itu tidak menjadi kepuasan atau bagaimana ya terhadap pemustaka atau pengunjung kita, ya kita persilahkan dengan saluran-saluran koordinasi. Jadi kita menggunakan layanan pengaduan yang kita sampaikan berbasis web bisa, atau kita sampaikan secara lisan dari sebuah kegiatan, dan itu akan menjadi evaluasi untuk kita terbangun lebih baik lagi gitu. Bukan menjadi sebuah apa ya, benturan hingga akhirnya kita menjadi patah hati gitu. Dan kita berupaya selalu terpadu dengan segala macam kecenderungan yang diharapkan dari pemustaka kita. Nah, inilah berbedanya pustakawan dengan profesi yang lain, karena posisinya pustakawan itu membuat kebiasaan yang akhirnya berbuah menjadi sebuah kebudayaan ya, menjadi sebuah budaya, yaitu kebiasaan membaca yang menjadi sebuah budaya literasi. Itu memang ekstra gitu, ekstra dalam arti setiap orang sangat berbeda latar belakangnya datang ke perpustakaan. Ada yang ingin membaca berbagai macam keperluannya kan, ada yang ingin membaca tentang memasak, ada yang ingin membaca tentang disiplin ilmu keagamaan, ada yang ingin ini, ingin itu. Bahkan terkadang pemustaka itu mereka datang bingung, itu juga ada. Nah, oleh karena itu maka menuntut banyak talent ya, keterampilan ya, untuk kita bisa membahasakan apa yang menjadi keluhan gitu. Dan kadang mereka sendiri tiba-tiba langsung menyampaikan pengaduan karena koleksinya kurang kan, atau apakah gitu. Sedangkan mereka nggak memahami bahwa kapasitas kita memang tidak mengelola koleksi yang dimaksud. Misalkan mereka menghendaki koleksi ilmu penelitian yang sebenarnya kapasitasnya idealnya ada di perpustakaan universitas. Ya kita harus mampu memberi pencerahan, syukur kita memberi layanan rujukan, hingga akhirnya mendapatkan apa yang diharapkan dan mencapai kepuasan. Nah, itu sebuah pendekatan pelayanan ya, yang memang kita harus cenderung partisipatif. Dan layanan itu sebisa mungkin layanan inovasi juga mempunyai dapat terintegrasi, ya, dapat terintegrasi dengan plafon apa ya namanya, yang mempunyai keberlanjutan dalam 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 eksistensinya ya Bapak Ibu ya, di mana layanan inovasi tersebut nggak boleh lepas dari visi utama dari sebuah lembaga gitu. Nah, di mana lembaga perpustakaan kan sebagai lembaga pengembang dan pembina budaya literasi, khususnya ada
literasi terkait sama minat baca dan minat baca dan juga ilmu pengetahuan ya, dengan perpustakaan terkait dengan bahan pustaka tentunya. Dan di sini kegiatan replikasi beberapa inovasi di bidang perpustakaan sebenarnya tidak hanya, kalau bisa Bapak Ibu, inovasi yang Bapak Ibu miliki itu tidak hanya terwujud di tempat Bapak Ibu, itu sebagai sebuah wujud prestasi ya, prestasi secara pengetahuan ya. Ya, ibarat syarat menjadi sebuah negara kan harus diakui negara lain ya. Begitu juga dalam inovasi, replikasinya juga tidak hanya di tempat Bapak Ibu, sebisa mungkin dicontoh di kabupaten kota lain, sekolah lain, lembaga lain, atau mungkin komunitas lain ya. Nah itu akhirnya menjadi sebuah model, sebuah inovasi. Di sini kami juga inovasi itu nggak lepas dari kemitraan, di mana kami juga bermitra dengan kabupaten kota yang lainnya. Kalau di Kabupaten Sukoharjo itu ada yang jadi unggulan juga yang disebut dengan namanya GELIS itu. Gerakan Literasi Sukoharjo. Itu keren banget itu. Di mana ada menarinya, ada lomba-lombanya dan banyak lagi. Dan juga di beberapa kabupaten kota yang lainnya. Kalau ini di tempat kami yang dikelola oleh ATPUSI ya. ATPUSI yaitu Asosiasi Tenaga Perpustakaan Indonesia Kabupaten Blora. Semua ini teman-teman kami yang baru Bapak Ibu, pustakawan terbaru. Alhamdulillah kemarin rekrut P3K-nya hampir bisa disampaikan semua teman-teman yang tadinya honorer di pengelolaan perpustakaan, yang tadinya ya beberapa itu banyak dulu tuh yang sebagai pelajar saka pustaka kami, dan akhirnya sekarang sudah menjadi ASN, pengelola perpustakaan atau pustakawan. Nah, adapun inovasi nggak lepas dari penerapan alat kerja, Bapak Ibu. Ya, karena istilah katanya pekerja itu nggak mungkin tanpa menggunakan peralatan ya, walaupun itu sebatas ATK ya, alat tulis kantor ya. Sebisa mungkin inovasi itu dilengkapi dengan keberadaan hal-hal peralatan. Dan dapat juga inovasi itu berwujud sebuah aplikasi, inovasi itu berwujud fisik, itu sangat memungkinkan. Ada sebuah pengalaman dahulu tahun 2000, saya ingat saya 2018, salah satu sekolah di kota Tegal itu menjadi juara. Nah, karena inovasinya membuat apa ya, membuat apa ya sebutannya, istilah katanya ada semacam kolam ya, akuarium atau seperti itu, yang punya daya tarik untuk para pengguna perpustakaan itu tidak jenuh karena suara kemericiknya itu. Dan mereka dan rekan-rekan dari kepala perpustakaannya juga teman-teman pustakawannya itu melakukan pengembangan inovasi itu, dan itu ternyata nilainya bagus itu saat saya menggunakan layanan inovasi yang saya kasih judul, saya sampaikan tadi, sepakat sistem integrasi, itu semua berbasis web, tapi kayak kalah dengan yang itu pengalaman. Bahwa inovasi itu memang kreativitas seni dan juga kecermatan yang dikelola dengan baik untuk menghasilkan kualitas layanan lebih memikat, lebih bermutu, dan juga lebih bermanfaat bagi penggunanya. Nah, ini salah satu wujud kegiatan inovasi yang kami laksanakan. Perwujudannya di mana visualisasinya kami di kesempatan itu menyampaikan pembelajaran tentang sistem otomasi, bagaimana menelusuri buku menggunakan sistem otomasi yang kami gunakan, yaitu English Lite. Dan di sini ada sesi di saat saya menyampaikan pengarahan tentang
apa apa ya istilahnya, karakteristik buku, maksudnya itu, dan kami jelaskan tentang eh, apa itu cover, apa itu punggung buku dan segala macam, sehingga akhirnya mereka bisa memiliki keterampilan baca dengan cepat gitu. Karena kebanyakan pustaka itu melihat buku itu dengan jumlahnya tebal tipisnya, banyak sedikitnya gambar, dan juga banyak hal yang mereka merasa buku itu nggak menarik karena tidak bisa diajak bicara gitu. Nah, di situ saya mendemonstrasikan untuk memandang buku ada sosok yang menarik dan sosok yang tidak menjenuhkan dan sosok yang ringan yang nggak harus kita baca semua, cukup kita baca hal-hal yang kita pentingkan saja, yang kita anggap penting, dan itu bisa memudahkan kita dalam pembelajaran. Bapak Farid, mohon maaf Bapak izin mengingatkan untuk durasi penyampaiannya tersisa 5 menit lagi Bapak. Oke, siap, izin. Dari kegiatan inovasi itu sebisa mungkin selalu kita monitor Bapak Ibu ya. Jadi inovasi ini berdampak atau tidak, manfaat atau tidak, kita monitor selalu. Dan kita juga terbuka untuk selalu di istilah kata di review dari pimpinan, dari mitra, dari segala macam. Dan kita sebisa mungkin dari monitor itu menghasilkan sebuah capaian yang kita laporkan tentang keberhasilan kita capai dari pelaksanaan inovasi tersebut. Jadi inovasi itu terukur ya Bapak Ibu. Ininya seperti itu. Capainya bagaimana segala macam. Nah, sebenarnya di sini ingin saya visualkan, tetapi karena keterbatasan waktu, jadi pada dasarnya kami perlu sampaikan bahwa proses perwujudan inovasi tersebut itu tidak lepas dari sebuah perencanaan yang kita visual, yang kita konsep ya, yang kita jabarkan, yang kemudian dari jabaran itu kita mampu mendeskripsikan, dari deskripsi itu mampu kita kelola hingga akhirnya menjadi sebuah pedoman ya, pedoman yang bisa kita implementasikan. Implementasi itu mampu kita ukur menjadi sebuah hasil yang kita temukan. Dari hasil temukan itu menjadi sebuah laporan yang bisa kita pertanggungjawabkan. Dan inovasi tidak lepas dari sebuah dukungan dari lingkungan, pengakuan dari lingkungan, keterlibatan lingkungan, dan juga penguatan dari lembaga yang menaungi kegiatan inovasi tersebut. Mungkin dari saya cukupkan itu dulu Pak, nanti kita kurang dan lebihnya bisa sharing ya Kak. Karena di sini pada dasarnya saya yang mencoba membagi pengalaman yang saya dapatkan kepada Bapak Ibu semua yang kami muliakan. Mungkin itu Kak Aulia, saya persilakan kepada Kak Aulia untuk bisa mengambil sesi yang selanjutnya. Terima kasih Kak Aulia. Baik, terima kasih kembali Bapak Farid atas penyampaian materinya yang sangat luar biasa sekali tentunya. Untuk selanjutnya langsung saja kita ke sesi diskusi Bapak. Sebelumnya mohon izin untuk di stop share screen terlebih dahulu Bapak. Baik, terima kasih. Di kolom chat sudah ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu Sufa. Saya izin bacakan Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Bu Sufa dari MTS Negeri 4 Kota Surabaya. Begini Bapak, di sekolah kami hanya mempunyai satu ruang yang tidak begitu representatif untuk sebuah perpustakaan dan fasilitasnya juga kurang memadai. Pertanyaan saya, bagaimana cara agar kami bisa berinovasi dalam layanan perpustakaan di era Merdeka Belajar ini? Mungkin Bapak bisa memberikan trik-trik yang jitu agar bisa membantu untuk mengatasi problem yang sedang kami alami dan supaya memberikan inovasi-inovasi dalam layanan perpustakaan di sekolah kami. Mohon penjelasannya Bapak Farid. Terima kasih Kak Aulia. Salam hormat kepada Ibu Fufa dari MTS Negeri 4 Surabaya. Iya Bapak Ibu,
khususnya kepada Ibunda Fufa, bahwa perpustakaan yang belum representatif merupakan bisa kita rasakan banyak sebenarnya mengalami. Tapi ukuran representatif ini mohon nanti Ibu Fufa ini juga perlu mereview standarisasi yang diterbitkan dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, karena MTS tentunya Ibu nanti coba mendownload saja standar nasional perpustakaan MTS dan sekolah menengah pertama, ya SMP dan MTS itu sama sederajat mereka. Nah, ukuran representatif itu ada di situ supaya Bapak Ibu Fufa ini juga bisa mengukur kekurangannya di mana supaya mencapai representasi yang diharapkan. Karena ukuran representasi itu sebenarnya dari Perpusnas selaku pembina utama itu mempunyai skala baku. Idealnya bukunya 1000. Mempunyai ruang sekian meter persegi. Dari jumlah rombel yang Bapak Ibu kelola, MTS tersebut mempunyai berapa rombel, idealnya bukunya berapa eksemplar. Terus piranti yang dimiliki berapa unit komputer, segala macam itu. Ketika Bapak Ibu dari review berdasarkan standar tersebut kok ternyata jauh, masih banyak menjadi kendala. Pertama yang boleh saya sampaikan, konsultasikan kepada kepala sekolah selaku pembina utama di wilayah sekolahan Bapak Ibu Fufa ini untuk mengambil kebijakan teknis yang sekiranya diperlukan. Karena MTS negeri ini ada di Kemenak, tentunya meminta penguatan dari Kemenak. Kemenak kan ada pejabatnya, ada wilayah keininya. Ini sebuah stimulus saja ya Bapak Ibu Fufa. Di Blora kemarin ada juga MTS di tempat kami ini yang mendapatkan terkait istilah katanya mungkin hibah ya tentang perpustakaan. Nah itu menjadi sebuah model supaya nanti kepala sekolah itu menemukan pola-pola percepatan untuk menguatkan hal-hal yang diperlukan untuk perpustakaan. Oh, komputernya kurang, ini kurang, ini kurang. Berarti kita coba cari apa ya? DAK, DAU atau apa ya? DAK tentunya bantuan alokasi khusus ya. Kalau DAku mungkin alokasi umum dari mana gitu. Dikelola dari dana BOS atau apa, saya kurang cermat ya karena nggak ada di wilayah itu. Itu perlu diambil langkah itu. Langkah mendasar yang bersifat kelembagaan dahulu. Tapi berdasarkan inventarisasi yang fix gitu ya. Udah diidentifikasi masalahnya ini. Oke, setelah ketemu permasalahan itu, kemudian di sisi lain, tetapi tuntutan dari minat baca pelajar kami bagus Pak, pengen ini, pengen itu. Ya, di sini sambil menunggu perkembangan berdasarkan identifikasi masalah, misalkan mencukupi fasilitasinya tadi itu, Bu Fufa nggak perlu patah mungkin mencoba kepada saya kurang cermat dan kurang paham, tapi saya merasa bisa ya dikomunikasikan misalkan ke komite. Misalnya bukunya kurang, ya udah yang ada buku di rumah gerakan hibah buku, ya gitu. Bukunya bebas, nah supaya bukunya nanti datangnya nggak seragam, semuanya ngibah buku atau memberikan buku, menyumbang buku itu buku-buku yang nggak kepakai, misalnya buku pelajaran TK yang udah dulu catur ulang, ada apa. Ya, Ibu kendalikan juga kegiatan hibah itu bukan berarti memberikan barang tidak terpakai, tapi barang yang bermanfaat gitu. Misalkan di kesempatan pertemuan komite atau wali murid ya, disampaikan perpustakaan kami profilnya seperti ini, mungkin ada yang mengendaki menyumbang atau apa, kami persilahkan dengan tidak membebani, karena sekarang kan agak rawan ya, sesuatu yang kita kendalikan dengan pelibatan masyarakat yang bersifat ya membebani itu kan rawan ya. Maka di situ mungkin ada yang bisa disampaikan dengan sifatnya kerelawanan ya, disampaikan.
Nah, di situ misalkan juga apa namanya dengan melibatkan alumni, mereka mungkin bisa atau mungkin keterlibatan dari CSR kayak gitu. Atau mungkin mencoba mengambil koordinasi dengan dinas perpustakaan kabupaten ini Surabaya berarti kota ya. Kalau kota keren ini. Dulu kota Surabaya perpustakaannya bukan main, anggarannya banyak. Coba nanti akses ke Dinas Perpustakaan Kota Surabaya, konfirmasikan kendalanya dan minta advokasi. Gimana langkah-langkah kami, gitu. Apakah bisa dikoneksikan ke Perpusnas untuk mendapatkan hibah 1.000 buku? Ini baru-baru kemarin juga ada hibah 1.000 buku, atau mungkin kami bisa diajukan akreditasi karena nanti dengan akreditasi maka verifikasi tentang ini representasi atau enggak kekurangan apa itu lebih mudah terdeteksi karena nanti yang menilai asesor gitu bukan bukan apa ya 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 kita sendiri bukan perorangan karena nanti ada ada yang audit sendiri dan itu nilai akreditasi akan menentukan kualifikasinya bagaimana dan keperluannya apa. Nah, yang terakhir, ketika representasi ini kendalanya lebih pada bukan di permasalahan fasilitas, mungkin di yang lain ya, ya mungkin perlu adanya nanti keterpaduan dengan ya tentunya dari kalau perlu nanti dengan dituntun ke Bapak Kepala Sekolah apa namanya harus melibatkan guru dan segala macamnya ya multi stakeholder itu ya mungkin menjadi sebuah solusi. Nah, di situ baru setelah ini semua teridentifikasi kalau memang diperlukan sebuah inovasi lakukan inovasi. Jadi inovasi itu setelah semuanya ready semua kita udah siap untuk melakukan layanan nih tapi layanan kita kok kurang diminati gitu. Berarti barang itu sudah ada barang itu udah siap dijual inovasinya gimana nih biar dibeli masyarakat ya kita kemas tadinya warna hijau nggak laku sekarang warna kuning aja lagi tren ya udah ganti warna gitu. Tadinya cuma hanya berkunjung dan di sini meminjam mengembalikan buku. Nah, biarannya gimana? Ya bikin lomba gitu. Atau apa. Jadi sesuatu yang sudah ready. Nah, inovasi itu stimulus yang mempunyai peran untuk apa ya? Percepatan ya. Mungkin itu menurut saya. Mungkin itu sementara Kaulia. Nanti kalau sekiranya ada pertanyaan lagi dari Bu Fufa, kami persilahkan. Makasih Kak Fufa. Kak Aulia. Baik Bapak, terima kasih kembali atas penjelasannya. Untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Malik. Saya izin bacakan. Bagaimana cara inovasi layanan ideal dalam keterbatasan bahan pustaka di daerah serba digital dan online? Terima kasih, mohon penjelasannya Bapak. Iya, terima kasih Bapak Malik. Layanan ideal karena keterbatasan koleksi. Ideal sebelum saya menjawab itu saya sampaikan ukuran perpustakaan ideal itu memiliki 1.000 judul ya. Judul bukan kopi, bukan eksemplar. Misalkan ada 10.000 buku matematika semua. Ya itu berarti cuma satu judul gitu. Bukan 10.000 judul gitu. Tapi kalau misalkan 1.000 judul ada buku matematika sampai hitungan 1.000 dengan judul yang berbeda-beda ya, dengan apa namanya subjek kajian yang berbeda-beda itu maksudnya 1.000 judul. Nah, selanjutnya tentang keterbatasan koleksi. Keterbatasan koleksi ini yang kami cermati ya Bu Bapak Pak Malik sebagai asesor ya ideal dari perpustakaan itu 1.000 judul itu secara fisik. Nah penguatan pengembangan sekiranya Bapak Malik ini menggunakan layanan non fisik berupa buku e-book
berupa PDF ya dan segala macamnya, buku-buku yang paperless, ya itu dapat saja, tapi syarat pertama 1.000 judul tercukupi dahulu. Itu pun untuk standar minimal ya perpustakaan. Ya, standar minimal perpustakaan. Kalau mau optimal ya tentunya dihitung jumlah rombelnya. Kalau Bapak Malik dalam mengelola perpustakaan sekolah itu misalkan rombelnya misalkan berapa berapa puluh itu ya idealnya ya eh, mungkin ya tidak hanya 1.000, 2.500 atau 3.000. Ada di standarisasi nanti dicermati lebih mendalam. Karena ideal satu buku, satu judul buku itu iya dikonsumsi untuk batas sekian orang gitu loh. Itu segambaran sebuah rasionya saja dari pemanfaatan bahan pustaka. Dan bagaimana menyiasatinya kalau kami nggak memiliki secara fisik 1.000 judul? Ini strategi ya Bapak. Bapak Malik, kami persilahkan nanti Bapak Malik memberdayakan tadi itu gerakan hibah buku pada para wali murid saat ada kegiatan atau pada alumni atau bapak ibu guru ketika ada saresen atau ada rapat guru atau bagaimana atau mengajukan proposal pada lembaga-lembaga yang punya sinergi ya. Misalkan perpustakaan kabupaten, perpustakaan provinsi, perpustakaan nasional, kementerian, atau mungkin CSR atau kepada siapa yang punya peluang ya. Mungkin dana aspirasi dari dewan atau apa untuk mengembangkan layanan yang Bapak miliki ini gitu. Untuk mendapatkan buku-buku terbaru kayak gitu. Di situ karena tanpa kita menyampaikan apa menjadi kekurangan khususnya dalam buku segala macam, ya kita juga nggak nampak perpustakaan itu. Karena perpustakaan bukan berarti minta dikasihani ya, tapi minta perhatian. Kalau nggak ada yang perhatikan ya mati perpustakaan itu. Dan kita harus nggak pernah jemu dan jangan malu karena memang perpustakaan ini bukan punya kita kok untuk punya masyarakat. Kita hanya mengelola dan mengembangkan dan menjaga dan membantu masyarakat untuk memanfaatkan dan pustaka yang dimiliki yang kita kelola itu. Jadi dalam inovasinya bisa seperti tadi itu. Pertama kita mengupayakan celah-celah gerakan hibah gitu. Yang kedua mengoptimalkan kemitraan-kemitraan yang kita kita apa namanya kita miliki ya dalam arti kepada lembaga pembina, penaung segala macam untuk memberi perhatian dan yang tidak kalah menariknya juga Bapak bisa memanfaatkan gerakan menulis kepada pustaka Bapak atau mungkin pada pelajar di sekolah Bapak untuk menambah koleksinya. Nah, ini menarik ini. Kalau misalkan ya ada sebuah sekolah yang kalau di Kabupaten Blora kemarin ada gerakan menulis ribuan buku lah judul yang kemudian diterbitkan. Nah, itu secara profesi sih punya nilai angka kredit ya. Dan secara kebahagiaan juga anak-anak itu yang tadinya menulis cerpen, menulis apa, dikompilasi menjadi sebuah kebanggaan juga. Dan itu karena nggak ada biaya untuk apa namanya menerbitkan, terpadu dengan lembaga pembina, akhirnya diusulkan ada anggaran untuk itu. Jadi perlu sih ada pendekatan-pendekatan, yaitu dengan gerakan misalkan membuat karya bahan pustaka, yaitu menulis. Yang paling sederhana ya membuat clipping. Clipping lagi tren apa, tapi didesain yang sedemikian rupa hingga akhirnya nanti ada format digitalnya, ada format cetaknya, gitu. Cuman memang tantangannya dalam pencetakan ya biaya cetak itu kadang lebih mahal daripada kita beli terbitan jadi. Terus yang terakhir selain daripada ketiga hal tadi itu atau yang terakhir itu kita bisa apa namanya menghimpun koleksi buku
non non apa ya istilahnya, yang tidak diperjualbelikan lah kayak gitu. Kalau kita misalkan terbatas, misalkan banyak kan buku-buku buku kementerian itu buku buku tentang kurikulum merdeka itu kan banyak yang kita bisa download free kan. Ada juga di web-web yang memang itu webnya gratis, e-resource-nya Perpusnas tuh wah, banyak banget ilmu pengetahuan yang gratis itu. Sebenarnya kita nggak kurang buku, cuman mengemasnya untuk buku itu dibaca itu yang kurang. Ya, kadang gimana ya? Mungkin perlu juga ya, ini sekedar masukan ya di sekolahan-sekolahan itu. Kalau memang maunya trennya bukunya paperless, bukan buku-buku cetak, ya bikinlah gerakan menggunakan apa yang menggunakan peralatan Android atau HP segala macam untuk mereka bertemu dengan informasi. Ya, lah kendalanya kadang siswa kita arahkan kayak gitu malah mereka main game, mabar, segala macam. Kadang galau juga, ini bingung juga kan. Makanya itu butuh pendamping namanya pustakawan yang kreatif dalam mengendalikan hal itu. Nah, itu koleksi-koleksi itu kemudian dihimpun, dikompilasi, di perpustakaan bisa menjadi khasanah yang menarik. Walaupun buku yang dimiliki secara fisik hanya 1.000, plus itu menilainya akan punya yang bermutu dalam jumlah layanan. Yang kemudian dikelola, dikemas layanannya berbasis kiris atau apa sehingga akhirnya pemustaka cukup klik buku ini ketemu, langsung klik buku ini ketemu itu. Ya itu tantangannya lebih dalam pengelolaan desain web dan segala macam. Mungkin itu sih. Itu yang memungkinkan kita tanpa uang main download karena memang tersedia secara gratis dan banyak. Yang pertama ya ada di Perpusnas namanya e-resource gratis itu sedunia terkoneksi ke situ karena menggunakan bahasa Pascal. Terus di apa kementerian tuh juga banyak, di IPB juga banyak buku-buku pertanian yang free itu semuanya bisa di-download itu dan memang dipermudah semuanya dan diperuntukkan untuk kita semua. Mungkin itu Kak Aulia ada pencerahan yang bisa saya bagikan. Baik Bapak, terima kasih. Untuk selanjutnya ada yang raisen dari admin Politeknik Burmet. Mohon untuk dapat mengaktifkan kameranya terlebih dahulu Bapak. Siap? Baik, kepada Bapak dengan username admin Poltek. Poltek. Selamat malam Bapak. Iya, silakan. Baik, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Iya, baik selalu dari Blora. Begini Pak, kan saya mau cerita dulu sedikit. Kan Iya. di Perpustakaan Politeknik Borneo Medistra itu Pak, jurusan yang ada di Politeknik Borneo itu Pak, Iya. jurusan kesehatan semua. Nah, Oh, sekarang kan lagi, iya, lagi mempersiapkan untuk akreditasi Pak. Nah, oh, sedangkan buku-buku koleksi bahan pustaka yang tersedia di iya. perpustakaan saya Pak itu kebanyakan buku kesehatan kan. Iya, siap. Apakah saya harus menyeimbangkan dengan koleksi-koleksi umum yang lain ataukah koleksi-koleksi yang Siap. iya untuk menuju akreditasi itu. Selain itu Pak, apakah ada syarat-syarat tertentu untuk menuju akreditasi perpustakaan tersebut Pak? Itu saja Pak pertanyaan dari saya. Iya, terima kasih Kak Purna. Ini kakak namanya siapa Kak? Tadi Kak? Fandi. Oh, Fandi ya, Kak Fandi ya, Kak Fandi. Terima kasih Kak Fandi. Perlu saya sampaikan Kak Fandi, selamat dan sukses dari perpustakaan Universitas Kakak menuju ke arah akreditasi. Sebagai kiat ya Kakak, ya Alhamdulillah, saya angkatan 2 dari apa
asesor di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia wilayah Provinsi Jawa Tengah. Nah, perlu kami sampaikan memang syarat mendasar adalah 1.000 judul. Dalam arti secara fisik, koleksi tersebut idealnya tercukupi kakak. Terlepas kakak merupakan sekolah kesehatan. Saya dulu juga sempat menjadi kepala perpustakaan di Stikes Iskada Bojonegoro di Jawa Timur. Hampir ada 5 tahun peran saya di situ. Hingga akhirnya saya setelah jadi PNS saya melangsirkan tugas tersebut pada mahasiswa saya lulusan S1 perpustakaan. Nah, di hal ini dalam akreditasi, karena akreditasi juga akan punya peran penilaian ya dalam hal akreditasi universitas juga ya. Jadi sebisa mungkin ketika nanti kakak mau menuju ke akreditasi semua diidentifikasi mencapai nilai yang optimal, yang aman gitu. Jadi akreditasi itu nanti kan kakak self assessment dulu ya, Kak Fani. Kakak udah pernah dapat borangnya belum? Borang atau formulir penilaian akreditasi itu udah pernah belum? Kalau untuk sementara yang sekarang Pak lagi mempersiapkan untuk koleksinya dulu Pak sama Oh iya, fasilitas-fasilitas yang mendukung untuk akreditasi itu Pak. oh iya siap siap siap. Baguslah. Itu eh, kakak boleh tahu provinsi mana kak? Kalimantan Timur Pak. Oh Kalimantan Timur ya. Iya. Mungkin ketemu Pak Masteng ya. Pak Masteng itu asesor juga itu. Terus siapa lagi beberapa rekan kami yang di sana. Itu dari Mulai Warman Pak Masteng itu. Nah, Kak Fandi, jadi nanti secara izin ya, saya minta tolong nanti Kak Fandi ini bersedia untuk telusur di webnya Perpusnas tentang apa akreditasi untuk perpustakaan universitas perguruan tinggi. Itu nanti akan menjumpai instrumen atau borang untuk kakak jadikan panduan. Jadi kakak jangan terjebak hukumnya kurang, udah sibuk dengan bukunya. Jadi mungkin kakak pegang kitab penilaian itu deh asesornya itu akreditasi itu. Oh ini kurang ini apa nah nanti kakak mencari menyiasati semua keperluan itu seideal mungkin sehingga akhirnya nilainya nanti memuaskan. Nah, dan sebuah gambaran kak bahwa mendapatkan nilai nah, itu merupakan nilai yang prestisius karena sekarang lagi tren di perpustakaan kabupaten kota menjadi standar untuk menerima hibah. Kalau nilainya A dapat hibah 1 miliar, nilainya B 750 juta, nilainya C dapat hibah 500 juta. Siapa tahu ke depan kalau apa ada kemitraan dengan Menristek hingga akhirnya universitas itu mendapatkan hibah juga seperti itu karena standar nilai akreditasinya. Jadi eh, saya saran kakak nanti bersedia untuk mendownload instrumen akreditasi perpustakaan universitas dan kemudian apa-apa menjadi piranti prasarana segala macam diupayakan kak. Jadi anggaplah misalkan kakak di tempatnya tidak memiliki sarana apa gitu ya. Yang punya itu ada di fakultas mana ya diupayakan lah dengan kebijaksanaan bukan hanya kebijaksanaan ya kebijaksanaan maksudnya pinjam dulu pakai ditaruh situ atau bagaimana dan selalu intens dengan lembaga pembinanya kakak misalkan koordinasi dengan kalau di ini ya memang perpustakaan provinsi Kaltim ya di Samarinda sana tanya ke rekan-rekan sana asesornya untuk sesekali direview karena nanti yang terjun juga kebanyakan dari mereka kok. Ada juga dari Perpusnas tapi bisa jadi mereka tetap terlibat saya yakin itu di situ di rekan-rekan itu dan kemudian kakak sering juga ini apa namanya join dengan lembaga badan akreditasi nasional untuk melihat kegiatan-kegiatan hal itu hingga akhirnya kakak mempunyai kesepahaman untuk mencapai nilai akreditasi yang memuaskan.
Kalau terkait dengan koleksi-koleksi itu, ketika kakak nggak ada di sini budgetnya atau anggarannya rendah nih, gimana solusinya? Minta aja dengan proposal. Mungkin ke pihak universitas dulu kalau nggak ada budgetnya ke instansi yang lain. Kalau mungkin ada CSR, ada hibah atau apa, dibidik aja kak. Yang jelas jangan semata-mata kita perpustakaannya di bidang kesehatan, bukunya semuanya tentang kesehatan. Karena ketentuan perpustakaan berstandar itu ya 1.000 judul dengan semua dari semua kategori klasifikasi buku itu tercukupi. Nah, karena orang bisa kesehatan juga bukan hanya sekedar membaca buku-buku tentang pengobatan, tapi kan juga kadang membaca buku keagamaan sehat karena bukan hanya sekedar badannya, mungkin dari spiritualnya, mungkin tentang psikologinya. Nah, itu kategori klasifikasi yang berbeda-beda semuanya kan. Mungkin dalam hal-hal yang lain segala macam. Mungkin itu Kak Fandi ada yang mau diperjelas lagi kalau mungkin saya masih mengembang membuat penasaran Kakak. Kalau untuk kan pernah saya tanyakan juga Pak sama Pak Heri Syahrullah Iya. eh, yang pustakawan berprestasi tahun 2024 ini Pak, Oh iya, yang iya, iya. Bang Pindrang. Kan saya tanyakan Pak, dia bilang katanya kan Bapak tadi bilang 1.000 judul berarti. Tapi kalau kalau 1.000 judul itu Pak sudah terpenuhi, eksemplar bukunya kira-kira berapaan Pak? Kalau Atau bebas Pak? Intinya udah cukup 1.000 judul. siap-siap, Kak Fandi saya minta tolong Kak Fandi pegang di borangnya itu. Saya nggak cermat apal jelasnya karena hitungannya rombel nanti. Kalau universitas saya kurang cermat berapa banyak sivitas yang harus menjadi tanggungannya gitu. Karena idealnya ukuran sebuah judul itu dikonsumsi oleh sekian orang gitu. Jadi ya semakin banyak mahasiswa di tempat kakak tentunya memiliki tanggung jawab jumlah eksemplar yang ideal gitu. Ya, karena hasilnya kalau nggak salah kan satu orang harus bisa tercukupi 4 atau berapa gitu. Itu statistiknya hanya seperti itu sih kakak. Jadi kakak nanti dicermati yang mendalam dan kalau boleh selain kakak konsultasi ke teman pustakaan prestasi itu dari mana atau dari mana ya dulu itu kalau nggak salah ya. Saya agak lupa itu. Itu pustakawan dari Sulawesi Pak, yang dari Pindrang. Oh iya 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 iya. Itu nominasi saat ini dulu masuk panelis itu ya yang 2024 itu. Iya Pak. Oke, oke yang juara Mas Edi itu. Oke, jadi kakak nanti aku sarankan konsultasi ke provinsi karena provinsi mempunyai peran kewenangan yang mewakili pemerintah pusat kan, khususnya dalam pembinaan wilayah universitas. Jadi konsultasi ke situ atau berkirim surat untuk dikasih pembekalan tentang akreditasi. Jadi kakak nggak usah merasa aku sendiri nih gitu. Aku nanti ngadepin Jakarta gimana? Nah kakak punya wakil di sana kan, yaitu Pemprov Kaltim gitu. Ya udah nanti bersurat saja ke Pemprov Dinas Perpustakaan Provinsi Kalimantan Timur. Nanti tentunya akan dikirim petugas. Idealnya seperti itu kak, namanya pembinaan nanti. Pembinaan monitoring terkait sama akreditasi. Atau minimal kalau enggak itu nanti kakak akan mendapatkan konsultan ya, pustakawan medianya yang bersedia menerima konsultasi kakak. Iya, dan itu akan memudahkan kakak. Dulu teman saya tuh, saya agak lupa videonya, namanya siapa. Yang paling ingat itu Pak Mustang di Mular mana ya kak? Agak lupa itu. Iya Pak. Iya, nah, beliau itu asesor gitu dulu. Sampai sekarang masih eksis dia. Beliau orangnya baik gitu, beliau. Ada juga kenalan di Mula Warman Pak, namanya Pak Amiruddin. Itu om saya Pak. Oh iya, makanya nanti coba tanyakan ke beliaunya. Oh, iya. Saya yakin banyak mengenal beliau. Mungkin itu wawasan ya kak ya. Jadi sebelum kakak mau apa namanya
menggolkan pengusulan akreditasi, finalkan dulu semuanya prepare-nya untuk mendapatkan nilai yang terbaik. Ya, jangan sampai kita hanya mendapatkan nilai yang ya hanya sekedar mencukupi saja, tapi terbaik. Karena nanti akan ada ribet biasanya setelah itu. Mungkin itu Pak Fandi dan Kak Aulia. Semoga memuaskan. Selain waktu bisa jumpa lagi kita. Makasih Pak atas penjelasannya. Fandi sukses selalu, semangat, jangan patah harapan. Iya, Siap. buat Kak Fandi. Baik, terima kasih banyak Bapak Farid atas penjelasannya dan terima kasih juga kepada Bapak Fandi. Mohon maaf Bapak dan Ibu dikarenakan waktu diskusinya sudah habis, maka untuk sesi diskusi pada malam hari ini kami cukupkan terlebih dahulu. Sangat luar biasa sekali sesi diskusi kita pada malam hari ini. Mungkin bagi Bapak dan Ibu yang pertanyaannya belum sempat kami jawab, nanti silakan dapat didiskusikan di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Untuk selanjutnya langsung saja kita ke sesi dokumentasi Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu dapat mengaktifkan kameranya terlebih dahulu. Dimulai dari slide pertama terlebih dahulu. 1, 2, 3. Salam literasi, salam gemar membaca. Baik, untuk slide selanjutnya. 1, 2, 3. Slide berikutnya. 1, 2, 3. Dan slide yang terakhir. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak Bapak dan Ibu atas antusiasnya dalam mengikuti diklat di hari ketiga ini. Untuk selanjutnya, sebelum diklat kami akhiri, saya izin kembalikan kepada narasumber kita, Bapak Farid, untuk menyampaikan closing statement. Terima, Kepada Bapak Farid, kami persilahkan. terima kasih Kak Aulia, terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya memberi kesempatan kepada kami untuk berbagi semangat, berbagi inspirasi lah ya, pencerahan untuk meningkatkan mutu layanan kita, meningkatkan upaya kita dalam mengembangkan budaya membaca di masyarakat pengguna perpustakaan kita. Karena apa yang kita lakukan adalah sebuah amalan hidup yang akan dituai oleh para pengguna layanan kita. Kita nggak akan pernah tahu bahwa terkadang sebutir padi yang kita berikan kepada pemustaka kita ternyata menjadi sebuah penolong dalam kehidupannya yang akhirnya menjadi sebuah untaian padi yang bisa mereka manfaatkan untuk sepanjang hidupnya. Ya, oleh karena itu kami sangat berharap dan bertitip pada Bapak Ibu semuanya untuk selalu semangat dalam berbagi kebaikan, khususnya dalam mengembangkan budaya literasi di wilayah Bapak Ibu semuanya. Salam hormat dari kami, dan kami mohon maaf kalau ada banyak kekurangan, keterbatasan. Kami juga berharap besar ada kesempatan lain kita berjumpa lagi dan saling berbagi kembali. Mungkin sekian dari saya. Tidak ada gading yang tak retak, tidak ada kesempurnaan bagi diri saya yang miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Kami menyampaikan salam hormat dan salam sejahtera untuk semuanya. Terima kasih untuk semuanya. Sekian kali ya. Baik, terima kasih kembali Bapak Farid atas materi yang telah disampaikan selama 2 hari ini. Bapak tentunya sangat bermanfaat sekali bagi kita. Untuk selanjutnya, apabila Bapak ada kegiatan lain, kami perkenankan untuk meninggalkan Zoom meeting. Assalamualaikum Kak Uli dan semua. Salam hormat kami. Baik, terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu peserta diklat yang telah mengikuti diklat selama 3 hari ini. Semangat selalu Bapak Ibu. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan kata maupun perbuatan selama acara berlangsung. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu.
Salam e-guru digital, guru tetap belajar walau sudah mengajar. Sampai jumpa selanjutnya Bapak dan Ibu. Silahkan Bapak dan Ibu kami perkenankan untuk meninggalkan Zoom meeting.